Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas cara menyelesaikan soal yang diketahui tabel distribusi peluang binomial. Soal pertama, dalam suatu tes, peserta diminta mengerjakan 15 soal. Artinya N sama dengan 15. Pilihan benar salah. Peluang seorang peserta tes menjawab dengan benar. Artinya tadi soal dalam bentuk benar salah. Pilihannya benar salah. Maka peluang benar adalah 1/2. Peluang benar dari 8 soal. Maka X sama dengan 8. Sekarang kita lihat tabel. Kita pilih N-nya 15, X-nya 8, P-nya setengah, peluangnya adalah 0,1964. Di sini soal langsung bisa kita jawab, yaitu 0,1964. Selanjutnya soal nomor 2. Sebuah perusahaan membutuhkan beberapa karyawan baru. Sebuah tes seleksi karyawan diadakan dan dari seluruh peserta tes hanya 20% yang lulus. Artinya P peluangnya adalah 20%. Atau kita tuliskan 20/100. Kita sederhanakan menjadi 1/5. Jika dari para peserta tes tersebut diambil sampel secara acak sebanyak 10 peserta, ini menunjukkan N-nya sama dengan 10. Peluang paling banyak terdapat 3 peserta lulus tes. Artinya X sama dengan 3. Peluang paling banyak artinya P, X, karena dia paling banyak, maka kurang dari sama dengan 3. Atau boleh kita tuliskan sebagai peluang kumulatif dari 3. Kita lihat di tabel, kita pilih N-nya 10, X-nya 3, peluangnya 1/5. Maka peluang kumulatifnya adalah 0,8791. Kita tuliskan 0,8791. Selanjutnya soal nomor 3. 2 dadu dilambungkan bersama-sama sebanyak 8 kali. Artinya N sama dengan 8. Peluang terlihat pasangan mata dadu berjumlah 5. Yang berjumlah 5 kita daftar dulu, yaitu 1,4, 2,3, 3,2, dan 4,1. Di sini kita peroleh peluang mata dadu berjumlah 5 adalah 4/36. Atau kita sederhanakan 1/9. Paling sedikit 3, artinya X sama dengan 3. Peluang terlihat pasangan mata dadu berjumlah 5 paling sedikit 3. Berarti P, kalau paling sedikit maka lebih dari sama dengan 3. Karena tabel yang kita ketahui adalah PX kurang dari X, sedangkan soal menanyakan lebih dari, maka kita menggunakan rumus bantuan, yaitu 1 dikurang peluang X
kurang dari 3. Atau boleh kita langsung menuliskan 1 dikurang peluang kumulatif dari 2. Jadi 1 dikurang, sekarang kita mencari peluang kumulatif dari 2. Kita lihat tabel, N-nya 8, X-nya 2, peluangnya 1/9. Peluang kumulatifnya adalah 0,9500. Maka kita masukkan 0,9500. Sehingga kita dapatkan 1 dikurang 0,9500 adalah 0,05. Boleh juga kita tambahkan 0,2 di belakangnya. Selanjutnya soal nomor 4. Seorang pemain sepak bola melakukan tendangan bola yang diarahkan ke gawang sebanyak 10 kali. Artinya N sama dengan 10. Peluang bola masuk ke gawang setiap tendangan, jadi peluang bola masuk adalah 0,8. Maka P sama dengan 0,8. Pertanyaan yang A, berapakah peluang minimal 5 tendangan bola masuk ke gawang? Kita tuliskan peluang E minimal 5, artinya lebih dari sama dengan 5. Sama dengan sebelumnya, karena tabel yang kita ketahui adalah PX kurang dari X, maka kalau ditanyakan lebih dari, maka kita bantuan rumus, yaitu 1 dikurang P X kurang dari 5. Atau 1 dikurang peluang kumulatif dari 4. Atau 1 dikurang, sekarang kita cari di tabel, N-nya 10, X-nya 4, P-nya 0,8. Maka peluang kumulatifnya adalah 0,0064. Kita masukkan 0,0064. Maka kita peroleh 0,9936. Sekarang pertanyaan yang B. Berapakah peluang 4-6 tendangan masuk ke gawang? Artinya kita tuliskan P X antara 4 sampai 6. Maka bisa kita tuliskan peluang dari 4 ditambah peluang dari 5 ditambah peluang dari 6. Sekarang kita lihat di tabel, N10, X-nya 4, P-nya 0,8, berarti peluangnya adalah 0,0055. Kita masukkan 0,0055. Ditambah, sekarang kita cari F5. Berarti kita cari yang F5, X-nya 5, P-nya 0,8, peluangnya 0,0264. Kita masukkan 0,0264. Ditambah, sekarang F6. Artinya X-nya 6, peluangnya 0,8. Peluangnya adalah 0,0881. Berarti 0,0881.
Kalau kita jumlahkan, hasilnya kita dapat 0,12 atau kita tambahkan 0,2 seperti ini. Selanjutnya soal nomor 5. Sejumlah barang diproduksi sebuah mesin secara berurutan. Kerusakan barang artinya ini adalah variabel acaknya. 5% berarti P-nya, P yang rusak itu 5% berarti 5/100 atau 0,05. Jika mesin memproduksi 20 barang, maka N-nya diketahui 20. Hitunglah peluang yang A. Tidak terdapat barang rusak. Kalau tidak terdapat barang rusak, artinya dari 20 barang tadi bagus semua. Artinya X sama dengan 0. Maka kita tengok di tabel. Kita pilih N-nya 20. X-nya 0. Peluangnya 0,05. Maka peluangnya adalah 0,3585. Langsung kita tuliskan 0,3585. Sekarang yang B. Terdapat 2 barang rusak. Artinya N-nya 20, X-nya 2. P-nya 0,05. Maka peluang 2 sama dengan kita ambil X-nya 2, P-nya 0,05. Peluangnya adalah 0,1887. 0,1887. Sekarang yang C. Terdapat paling banyak 2 barang rusak. Nah, kalau kita tulis P buka kurung X karena dia paling banyak, maka kurang dari sama dengan 2. Atau peluang kumulatif dari 2. Kita lihat P-nya 20, X-nya 2, P-nya 0,05. Frekuensi kumulatifnya adalah 0,9245. Kita tuliskan 0,9245. Sekarang yang D. Terdapat paling sedikit 3 barang rusak. Kalau kita tuliskan P, X paling sedikit artinya lebih dari sama dengan 3. Karena lebih dari berarti kita memakai rumus tambahan. Berarti 1 dikurang peluang kumulatif 2. Sehingga kita peroleh 1 dikurang frekuensi. Kalau F2 berarti 0,9245. Maka kita dapatkan 0,0755. Terima kasih.